Marina Militare sedang tekun memasak adonan sourdough terbaik mereka di galangan kapal. Aroma adonan matang itu adalah seunit kapal perang PPA, Pattugliatore Polivalente d'Altura, dan kapal selam siluman U-212 NFS. Saat adonan itu tinggal dihidangkan untuk memperkuat armada Mediterania, tiba-tiba delegasi Indonesia datang ke Portofino, menepuk bahu mereka, lalu berkata, "Buat kami saja yang ini, nih duitnya." Dan yang paling tidak masuk akal, Italia tersenyum, mengangguk, lalu memberikan piringnya. Selamat datang di era di mana Republik Indonesia mempraktikkan seni diplomasi pertahanan paling ugal-ugalan namun berkelas di Asia Tenggara. Pembegalan alutsista jalur cepat. Ini bukan lagi soal membeli barang off the shelf atau menunggu galangan kapal membangun dari nol selama 7 tahun. Ini adalah strategi memotong antrean produksi atau membegal yang sudah aktif dari flagship negara anggota NATO. Mari kita bedah bagaimana manuver nekat namun terukur ini bekerja dan mengapa Italia memilih pasrah secara legowo. Operasi begal flagship di Portofino. Di kawasan Asia Tenggara, mayoritas negara tetangga harus mengantre bertahun-tahun, bernegosiasi rumit atau menerima alutsista kelas semenjana demi menjaga perasaan negara-negara produsen. Indonesia berbeda cerita. Setelah sukses mengamankan 2 unit kapal perang PA awal yang tadinya dialokasikan untuk Angkatan Laut Italia, kabar burung yang kian memvalidasi fakta menyebutkan bahwa Indonesia kembali mengincar 1 unit PPA tambahan dan 1 unit kapal selam O-212 NFS, Near Future Submarine. Bukan kapal pemandu laut kelas Terry, yang ditargetkan adalah capital ship utama yang sejatinya diproyeksikan menjadi tulang punggung pertahanan maritim Italia di kawasan Mediterania. U-212 NFS sendiri adalah monster bawah laut berbasis teknologi AIP, Air Independent Propulsion, Jerman Italia yang sangat senyap, dirancang khusus untuk memburu dan menghancurkan target di perairan dangkal maupun dalam. Mengambil alutsista yang sedang dibangun untuk kebutuhan dalam negeri, sebuah negara kekuatan besar NATO membutuhkan 2 hal, anggaran yang agresif dan leverage politik yang tidak main-main. Indonesia membuktikan memiliki keduanya. Mengapa Italia pasrah dan tampak legowo? Secara awam, publik mungkin heran. Mengapa negara sekelas Italia rela dikadali dan menunda modernisasi armadanya sendiri demi memenuhi dahaga alutsista TNI Angkatan Laut? Analisisnya sangat logis dari sudut pandang industri pertahanan global. Pertama, faktor finansial dan cash flow Fincantieri. Galangan kapal raksasa Italia tersebut membutuhkan arus kas segar secara instan untuk mendanai riset generasi berikutnya dan menjaga kapasitas produksi tetap optimal. Ketika Indonesia datang menawarkan kepastian skema pembiayaan untuk unit yang sudah atau sedang dibangun, Fincantieri mendapatkan keuntungan margin yang jauh lebih tinggi dibandingkan menjualnya ke pemerintah mereka sendiri yang terikat batasan anggaran domestik. Kedua, kalkulasi geopolitik Mediterania versus Indo-Pasifik. Italia menyadari bahwa pusat gravitasi keamanan dunia telah bergeser ke Indo-Pasifik. Dengan memberikan aset flagship kepada Indonesia, Rome secara otomatis menancapkan pengaruh strategisnya di jalur persimpangan maritim dunia. Indonesia bukan sekadar pembeli. Indonesia menjadi jangkar keamanan yang mengoperasikan teknologi Italia di kawasan paling panas di dunia. Ketiga, pola penggantian aset, hull replacement. Marina Militare tidak dirugikan. Dengan uang dari Jakarta, galangan kapal Italia bisa langsung memasang lunas keel laying untuk kapal baru dengan spesifikasi yang bahkan lebih diperbarui, upgraded batch. Sementara alokasi anggaran belanja mereka tetap aman. Italia tidak kehilangan kapal. Mereka hanya menukar waktu pengiriman demi keuntungan ekonomi dan pengaruh diplomasi pertahanan. Masuk Green Book. Di balik manuver tengil ini, ada mekanisasi birokrasi pertahanan yang dieksekusi secara dingin dan presisi. Rumor bahwa 1 unit PPA tambahan dan 1 unit U-212 NFS ini telah bergeser masuk ke dalam buku hijau, Green Book. Kementerian Pertahanan adalah sinyal bahwa proses ini bukan sekadar cita-cita di atas kertas. Masuknya proyek ke Green Book menandakan bahwa kelayakan teknis, alokasi kebutuhan operasi, Renstra, serta restu perencanaan nasional telah tuntas. Tahap berikutnya tinggal menunggu penetapan sumber pembiayaan, PSP, dari Kementerian Keuangan, yaitu kesepakatan skema pinjaman luar negeri. Artinya apa? Begitu PSP keluar dan kontrak efektif ditandatangani, Indonesia tidak perlu menunggu proses desain dari nol selama 3 hingga 5 tahun.
Indonesia tinggal memotong pita, menyesuaikan sistem komunikasi dan integrasi manajemen tempur, Combat Management System, sesuai standar TNI Angkatan Laut, lalu berlayar pulang ke Surabaya atau Natuna. Ini adalah bentuk efisiensi waktu yang sangat vital. Di saat dinamika Laut Cina Selatan terus memanas dan memburu waktu, membangun armada secara konvensional adalah kemewahan waktu yang tidak dimiliki Indonesia. Satu-satunya di ASEAN. Coba tengok peta kawasan. Adakah negara lain di Asia Tenggara yang sanggup melobi negara produsen kelas NATO untuk menyerahkan kapal perang utama yang sedang berada di dalam jalur produksi aktif mereka? Tidak ada. Rata-rata negara tetangga harus puas dengan kapal patroli bekas yang dimodifikasi atau memesan kapal baru dengan waktu tunggu belasan tahun. Langkah Indonesia membeli PPA dan U-212 NFS jalur cepat ini mengirimkan pesan psikologis yang sangat jelas ke kawasan. Fleksibilitas anggaran. Indonesia memiliki daya tawar finansial yang cukup solid untuk meyakinkan lembaga keuangan internasional dan produsen Eropa. Kapasitas operasional. TNI Angkatan Laut siap melompat langsung ke doktrin Blue Water Navy dengan kapal berbobot 6.000 ton berkemampuan multimisi, anti udara, anti kapal permukaan, dan anti kapal selam. Penggentar bawah air, Undersea Deterrence. Kehadiran U-212 NFS dengan teknologi EIP akan mengubah lanskap pertempuran bawah air di Selat Sunda, Selat Lombok, dan Laut Natuna Utara. Kapal selam ini mampu menyelam lebih lama tanpa perlu sering naik ke permukaan untuk mengisi baterai, membuatnya hampir mustahil dideteksi oleh armada asing. Manuver membegal alutsista langsung dari piring negara produsen ini mungkin terlihat arogan dan tidak biasa dalam tata cara diplomasi militer tradisional. Namun di tengah ketidakpastian global, bersikap terlampau sopan dalam mengamankan kedaulatan wilayah laut adalah kekeliruan fatal. Indonesia tidak sedang meminta belas kasihan. Indonesia datang membawa anggaran, tawaran kemitraan strategis, dan ketegasan sikap. Jika Italia saja bisa tersenyum lebar saat kapal perang utama mereka diboyong ke Nusantara, maka negara-negara yang mencoba memancing di air keruh kawasan kita sepertinya harus mulai berpikir 10 kali sebelum mencoba berurusan dengan TNI Angkatan Laut. Bagaimana menurut Anda?